Kenapa dia nih orang satu ini ya Manado ini? Ada aja gebrakannya dulu pisang goreng, sekarang Donatnya Pinkan Mambo ini udah 2 minggu loh kayaknya menjadi pemberitaan. Tapi menurut gue sih keviralannya itu dia gimana sih? Viralnya gue nggak tahu. Wow banget. Jadi dia itu kan sekarang hobi nyanyi di sosial media, streaming sambil jualan donat, paling baru. Bikin donat, dia sambil bikin donat gitu. Goreng donat. Terus yang jadi masalah apa? Yang jadi rame itu adalah ada satu selebgram itu Tashi. Jadi Tashi itu waktu itu mungkin dia pesan, dia mau beli, dia perlu untuk nge-review juga, tapi harus bayar 2 juta untuk fast track. Kayak di Dufan ya, saya. Yang harus bayar siapa? Yang belinya. Customernya, jadi kayak misalnya jadi kalau mau cepet harus bayar uang lebih, bukan seharga bukan harga donatnya, harga donatnya 200.000 satu kotak. Tapi minta nanti jam 3 ya, boleh. Kata Kang Sule gimmick kali katanya. Kan dengan Bang Mo gitu. Ini orang tua Asal nyemplot. Gitu ya. Ya bisa. Tapi gue ini pendapat yang menarik nih ya, refreshing gitu ya. Kayaknya Kang Sule ini tipe orang yang nggak mudah percaya dengan apa yang kita lihat. Nggak kayak gue gitu kalau ngeliat sosial. Gue tuh gini, lu jahat banget. Lu jahat ya. Lu jahat. Kejam, lu perempuan kejam gitu. Kalau gue tuh kan netizen gampang terbakar. Lu tuh nggak kayaknya ya Kang ya. Nggak pernah percaya, jangan percaya dulu lah. Maksudnya ya udah itu urusan mereka gitu loh. Kalau dia kan gini, ngeliat gosip itu ntar dulu tunggu kelar kayak nggak rame tau gak? Tapi gue setuju ya, yang menurut gue sukses itu adalah Pinkan, karena Pinkan tuh menurut gue memikirkan strategic marketingnya strateginya dia sangat luar biasa loh. Yang orang lain mungkin melihat dia agak gesrek gitu. Tapi sebenarnya jangan-jangan itu Jangan-jangan adalah strateginya strategi dia. marketingnya dia menurut gue tuh. Jadi netizen juga orang. jangan terlalu mereka itu menyikapi hal itu serius. Iya, benar. Ada berita gini, itu kan trik marketing. Iya, semua. Contoh kayak gue misalkan, ini gue dapat brand berdua sama Andre. Tapi sama si brand, gue dibikin berantem. Kan itu sampai beritanya muncul gua berantem. Padahal ya, santai aja orang gua nggak apa-apa gitu. Tapi netizen sendiri itu yang ramai. Suka kemakan ya netizen. Ya, tapi gue juga setuju bisa jadi ya dari pihak Tashi. Sebenarnya juga Tashi juga tahu gitu bahwa ya udah ini lagi rame. Jadi mereka berdua mungkin di belakang. Bisa jadi loh. Kadang kan ada influencer yang suka ngikut aja apa yang lagi rame gitu kan. Kita buat ini yuk gitu ya. Iya. Paham gak sih tapi lu makanya lu cobain deh supaya nama lu naik tinggi menjulang gitu. Udah diklarifikasi tuh. Ada klarifikasi Pinkan kita punya mengenai handphone rusaknya itu. Tapi pinter banget si Pinkan. Pinter banget emang. Aku nggak bisa bales, handphone udah rusak. Ada yang ngasih handphone dong. Aduh, gue pengen lah begitu besok-besok Iya, gue juga. Gue ada mobil nih gitu. Ada komentar tuh. Iya. Hubungannya HP rusak sama bikin donat apa ya? Terus yang buat live bukan HP kah? Tapi emang bener loh sekarang tuh ya zamannya ya apa-apa tuh pada pengen pansos. Iya. Iya kan? Aku pengen membahas mengenai ini, pengen tahu pendapatnya Mama Iis sama Kang Sule ya. Karena kan boleh dibilang Kang Sule, Mama Iis hidup di 2 masa yang berbeda. Tadinya sempat mencicipi sebelum era digital, sekarang di digital. Tadi Kang Sule bilang, aduh zaman sekarang mah orang gampang banget ngespil gitu ya. Gimana sih supaya kita bisa waras nih di era digital sekarang? Gue pengen nanya. Tapi plus minus ada keuntungannya juga buat kita gitu loh, untuk cari cuan lah gitu lah. Tapi mungkin ada orang yang memanfaatkan ini dengan ibaratnya membukakan aibnya atau apapun, pansos sana sini kan gitu. Ibaratnya kita nggak ikut-ikutan tapi taruhlah misalkan ada podcast gue tuh nggak pernah mengundang orang yang lagi viral gitu. Tapi pembahasan lah gitu. Maksudnya ya udah kita syukuri aja yang ada gitu, nggak perlu kita ikut-ikutan karena ya bahaya juga kalau kita ikut-ikutan mah tuh. Gitu. Iya benar. Walaupun cuannya nggak terlalu kayak yang lagi pansos gitu ya. Tapi ya udah ya apa yang lu lihat gak sih yang waktu kemarin di pengadilan
Si Emma Waroka ada tuh kan. Iya, Tapi kan? kayaknya gue netizen. Emma Waroka mah nggak pansos Mama Iis. Emma Waroka mah memang mendedikasikan konten-kontennya dia untuk membahas kasus. Oh gitu. Oh, kayaknya deh aku lihat. Sampai pergi ke pengadilan tuh mau bikin konten gitu. Dia kayaknya pengen jadi menteri sosial apa menteri pejuang keadilan deh. Sambil buka keranjang kuning. Oh, bukan keranjang kuning. Katanya naruh keranjang kuning di pengadilan itu. Inget, dia kan perempuan. Perempuan kan bisa multitasking. Bukan lagi. Iya, tapi ya sebenarnya emang Waroka ini udah pernah bilang tuh, dia bilang kalau live-nya itu kalau cari muka itu tuh ada maunya, sedangkan dia nggak ada maunya. Bahkan dia bilang, gue nggak butuh duit dari bahas Nikita gitu. Gila, dia hebat ngomong. banget. Akhirnya gue ketemu orang yang ngaku hidup di dunia ini nggak butuh duit. Iya, emang iya. Emang orang Nah itu Manado keranjang hebat. kuning gimana? Keranjang kuning gimana? Nah mungkin duitnya... Keranjang kuning apa mah? Jualan. Ketika lagi di persidangan. Di-spill dong videonya. Coba di-spill dulu. Iya bener, dia emang nggak butuh duit miliar-miliar, dia mah dagang. Iya, Tahu, dagang. Ya, memang kalau tapi kan orang berarti dagang- butuh duit juga, Say. Kalau gue mah butuh duit. Ya mungkin kata yang tadi Mama Makanya gue kerja. Iya makanya tadi yang Mama bilang kan karena dia juga dagang ya pada akhirnya dia mau taruh keranjang kuning. Ya, Terus? gini ya, sebenarnya kan dua sisi mata uang lah ya gitu. Gue beberapa kali menikmati konten-kontennya Emma karena menurut aku kan kadang kalau udah nyampe di umur tertentu kita tuh merasa kayak kita punya kebijaksanaan di dalam hidup yang pengen kita bagi. Ya nggak sih Ya, Kang Sule? betul. Kan Emma more or less ada di umuran kita lah ya gitu. Yang gue juga pengen tahu, emang nggak punya kayak gatal gitu Kang Sule atau Mama Is, aduh pengen ikut komentar deh ini apa yang terjadi nih gitu, pengen ikut ngomong. Kalau lagi ada case-case-nya orang-orang itu, enggak loh aku sih bukan tipe yang kayak gitu. Aku tuh julid pada lagi kerja aja. Kalau lagi enggak yang ngapain ngurusin hidup orang Kerja sih? maksudnya di atas panggung, Iya di malah atas lagi panggung, ngejuri. lagi ada on kamera gue mah. Ya. Kalau lu Karena pengen nggak tugas komentar? gua di dunia ini dikomentarin. Halo. Sombong itu memang kesombongan Jadi hadir di ini Spill dia the Tea. si pelaku yang lagi hype-nya dia. Iya. Ada yang bilang, kenapa ya sedih banget zaman sekarang orang lebih cepat terkenal karena viral bukan karena karya. Ya aku Nah, kan, sedih tuh. Aduh. ini berdua kan boleh dibilang Aku artis sedih. yang karyanya nggak perlu diragukan. Ya itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang untuk viral. Justru ini tuh tempat untuk mereka yang susah kayak kita dulu mau masuk televisi gitu. Iya. Kita harus ikut audisi, casting dan apa-apa. Iya. Sekarang jadi viral ya Iya. bisa terkenal. Bisa Tapi terkenal. dengan keviralan itu, apakah dengan keviralan itu kalian bisa mempertahankan? Iya. Kan itu. Kayak Udin sedunia kemana Biasanya kalau Iya yang viral juga, tuh ya. Betul. pagi viral, sore wassalamualaikum. Iya, iya. Sekarang kan kita udah enak loh zaman sekarang, kita punya televisi sendiri-sendiri. Itu loh, media sosial Iya, benar. kita bisa gunakan. Iya. Benar. Udah enak sebetulnya zaman Betul. sekarang Ya, tuh. silahkan berkreativitas yang Betul. baik dah Iya, gitu. betul. Dan gak susah.